Mulyanto, seorang anak sulung dari keluarga sederhana di desa pedalaman Jawa, bekerja di kota demi menghidupi orang tua dan menyekolahkan adik-adiknya. Setelah sebulan tidak pulang, Mulyanto memutuskan kembali ke kampung saat hari Mulyantoan. Di tengah perjalanan, ia kehujanan dan bertemu Rohim, teman lama sebasa kecil yang mengaku baru pulang ke desa. Rohim menolong Mulyanto dengan mengantarnya menggunakan motor hingga dekat kampung. Namun tiba-tiba berhenti di dekat kuburan dan menghilang begitu saja. Sebelum lanjut ke cerita, yuk isi kehadiran di kolom komentar. Tulis dari mana Anda menyimak cerita ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor menarik lainnya. Semoga semua yang sudah subscribe dan ikut mendukung channel ini diberikan kelimpahan rezeki, kemudahan dalam setiap langkah hidupnya, dan ketenangan lahir batin. Amin. Bismillah. Mari kita mulai ceritanya. Mulyanto duduk di bangku panjang di belakang toko material, menyindirkan pumbungnya dinding yang sudah kusam. Tangannya terasa pegal sejak pagi mengangkat semen dan besi. Ia menghela napas pelan. Capek, iya? Tanya Pak Hadi, pemilik toko sambil menghitung nota. Iya, Pak. Tapi masih kuat, jawab Mulyanto singkat. Ia selalu menjawab begitu meski badannya sering terasa berat. Mulyanto adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak lulus sekolah dasar, ia memilih berhenti sekolah. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Ayahnya hanya buruh tani, bekerja jika ada orang yang butuh tenaga. Ibunya membantu seadanya. Setiap kali musim ceklek, rumah mereka sering sepi dari bahan makanan. Yang penting adik-adikmu sekolah, kata ayahnya dulu. Kalimat itu terus teringat oleh Mulyanto meski sudah bertahun-tahun berlalu di kota. Mulyanto bekerja di toko material ini. Jaraknya jauh dari desa. Jadi, ia harus menginap di belakang toko bersama 2 karyawan lain. Pulang hanya sebulan sekali, itu pun kalau ada waktu dan ongkos. Malam hari sering ia habiskan dengan duduk diam mendengar suara kendaraan lewat di jalan depan toko. Kamu kok jarang pulang, Jie? Tanya temannya Wawan suatu malam. Jauhan ongkosnya lumayan, jawab Mulyanto. Keluar gagak kangen. Kangen tapi mau gimana lagi? Ucap Mulyanto sambil menunduk. Setiap malam Mulyanto sering memikirkan adik-adiknya. Ia membayangkan mereka belajar di bawah lampu rumah yang redup. Ia takut jika uang yang dikirimnya kurang. Jangan sampai mereka berhenti sekolah kayak aku. Gumamnya pelan. Tidak ada yang mendengar, tapi kalimat itu selalu terulang di kepalanya. Kadang Mulyanto merasa asing di kota. Orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada yang benar-benar peduli. Kamu orang mana, Ji? Tanya pelanggan suatu siang. Dari desa Pak, jawabnya Ford. Pantesan kelihatannya lugu, kata orang itu sambil tertawa. Mulyanto hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya ada rasa tidak enak, tapi ia memilih diam. Suatu malam, Mulyanto menelepon ibunya dari warung dekat toko. Mbak, Mulyanto sehat. Katanya, ibu juga sehat. Kamu jangan lupa makan. Suara ibunya terdengar pelan. Uangnya sudah Mulyanto kirim, lanjut Mulyanto. Iya, nak, terima kasih. Adikmu senang bisa beli buku, jawab ibunya. Mendengar itu, dada Mulyanto terasa hangat, tapi juga berat. Ia tahu uang itu hasil dari tenaganya sendiri, tapi ia juga tahu hidupnya tidak banyak berubah. Setelah menutup telepon, Mulyanto duduk lama. Ia melihat langit kota yang tampak berbeda dengan langit di desanya. Kenapa rasanya selalu capek? Ya, katanya diri. Tidak ada jawaban di tempat kerja. Mulyanto dikenal pendiam. Jika ditegur, ia menjawab seperlunya. Kamu ini jarang ngomong, Ji, kata Pak Hadi suatu pagi. Takut salah ngomong, Pak, jawab Mulyanto jujur. Pak Hadi hanya mengangguk. Yang penting kerjaan beres. Hari-hari Mulyanto berjalan begitu saja. Bangun pagi, kerja sampai sore, lalu makan seadanya. Di sela-sela itu, ia menahan rindu, menahan lelah, dan menahan pikiran buruk tentang masa depan. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, kalau aku jatuh sakit, siapa yang bantu keluarga? Pertanyaan itu tidak pernah ia ucapkan keras-keras. Malam itu Mulyanto kembali duduk di belakang toko. Angin kota bertiup pelan. Ia memejamkan mata sebentar. Yang penting keluarga di rumah baik-baik saja, katanya dalam hati. Ia tidak tahu sampai kapan harus bertahan seperti ini. Tapi untuk saat ini, ia memilih diam dan terus bekerja menjalani tanggung jawab yang ia pilih sendiri. Pagi itu suasana toko material terasa berbeda bagi Mulyanto.
tangannya tetap bekerja seperti biasa, mengangkat barang dan menyusun pesanan, tapi pikirannya tidak sepenuhnya ada di tempat itu. Ia beberapa kali melirik jam dinding yang tergantung di dekat pintu gudang. Masih pagi, Jing, kata Wawan sambil tersenyum. Iya, Wan, cuma pengin cepat beres aja, jawab Mulyanto pelan. Menjelang siang, Pak Hadi memanggil semua karyawan ke meja depan. Mulyanto berdiri paling belakang menunggu giliran dengan perasaan campur aduk. Ini Mulyanto kalian, kata Pak Hadi sambil membagikan amplop satu persatu. Saat amplop itu sampai di tangannya, Mulyanto langsung menggenggamnya erat. Terima kasih, Pak, ucapnya singkat. Pak Hadi menatap Mulyanto sebentar. Mau pulang kampung, ya? Iya, Pak, sekali nengok orang tua, jawab Mulyanto. Mulyanto membuka amplop itu di sudut gudang. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk kebutuhan rumah dan sedikit tabungan. Ia menarik nafas dalam. Alhamdulillah, katanya lirih. Sore hari Mulyanto mulai bersiap. Ia memasukkan pakaian ke tas kecil yang sudah lama ia pakai. Wawan memperhatikannya sambil duduk di lantai. Kamu berangkat sekarang? Iya, biar enggak kemalaman, jawab Mulyanto pelan. Hati-hati di jalan. Kamu sendirian kan? Iya. Doain aja, ucap Mulyanto sambil tersenyum tipis. Langit kota terlihat mendung sejak sore. Angin berembus lebih sering dari biasanya. Saat Mulyanto melangkah keluar toko, Pak Hadi memanggilnya. Ji, ini uang tambahan buat ongkos, kata Pak Hadi sambil menyodorkan beberapa lembar uang. Wah, jangan, Pak, kata Mulyanto kaget. Ambil aja, kamu sudah kerja keras, jawab Pak Hadi tegas. Mulyanto menerima uang itu dengan tangan sedikit gemetar. Terima kasih banyak, Pak. Di dalam angkot, Mulyanto duduk dekat jendela. Tas kecil ia peluk di pangkuan. Setiap kali angkot berhenti, ia refleks melihat sekeliling memastikan tasnya aman. Kemana mas? Tanya supir. Ke arah desa sebelah, Pak. Turunin di jalan besar terakhir, jawab Mulyanto. Sepanjang perjalanan, pikirannya melayang ke rumah. Ia membayangkan wajah ibunya yang selalu menyambut dengan senyum. Adik-adik pasti nunggu, gumamnya. Namun di saat yang sama, ada rasa tidak enak yang sulit ia jelaskan. Jalan yang dilalui angkot terasa lebih sepi dari biasanya. Kok kawannya tebal banget ya? Kata penumpang lain. Iya, kayak mau hujan, sahut yang lain. Mulyanto hanya diam. Ia mengingat masa kecilnya di desa saat hujan sering membuat jalan becek dan licin. Kalau hujan, jalan kecil pasti susah dilewati, katanya dalam hati. Angkot berhenti di titik terakhir. Mas, sampai sini ya? Kata supir. Iya, Pak, jawab Mulyanto sambil turun. Ia berdiri sebentar di pinggir jalan besar itu. Angkot pergi meninggalkan Mulyanto sendirian. Jalan menuju desa terlihat memanjang dan sepi. 4 kilo lagi, ucapnya pelan seolah menghitung langkahnya sendiri. Mulyanto mulai berjalan. Tasnya terasa lebih berat bukan karena isinya, tapi karena tanggung jawab yang ia bawa. Angin bertiup lebih kencang membuat pepohonan di pinggir jalan bergerak pelan. Semoga cepat sampai, katanya. Langkah Mulyanto agak dipercepat. Ia melihat langit yang semakin gelap. Jangan hujan sekarang, gumamnya. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak. Tangannya meroh tas, memastikan uang masih ada. Masih aman, katanya pada dirinya sendiri. Mulyanto melanjutkan langkah dengan perasaan campur aduk. Senang karena akan pulang, cemas karena jalan yang sepi, dan was-was karena cuaca yang berubah. Ia tidak tahu kenapa, dadanya terasa sedikit sesak. Seolah ada beban yang belum jelas bentuknya, yang penting sampai rumah, ucapnya pelan. Lalu kembali berjalan menyusuri jalan kecil menuju desanya. Mulyanto melangkah meninggalkan jalan besar dengan tas kecil di punggungnya. Suara kendaraan perlahan menghilang digantikan oleh suasana yang jauh lebih sepi. Jalan kecil menuju desa tampak kosong, hanya tanah yang memanjang di depan mata. Ia menoleh ke belakang sekali lagi memastikan tidak ada angkot yang tertinggal. Riis, sudah, katanya pelan. Jalan kaki saja. Langkah Mulyanto awalnya ringan, tapi semakin jauh tubuhnya mulai terasa berat. Kakinya pegal setelah seharian bekerja, ditambah perjalanan panjang dari kota. 4 kilo bukan jarak dekat, gumamnya. Ia berhenti sejenak, mengatur napas, lalu melanjutkan lagi. Sore semakin turun. Cahaya matahari mulai redup. Tertutup awan tebal yang sejak tadi menggantung di langit. Mulyanto mengusap keningnya yang mulai basah oleh keringat. Cuacanya aneh, katanya sendiri. Ia menatap sekeliling.
Tidak ada orang, tidak ada kendaraan, hanya jalan kecil dan pepohonan di kiri kanan. Di tengah perjalanan, pikirannya mulai tidak tenang. Setiap bunyi kecil membuatnya menoleh. Kok sepi banget, ucap Mulyanto lirih. Ia teringat pesan Wawan sebelum berangkat, hati-hati di jalan. Kenapa jadi kepikiran terus? Katanya sambil menggelan. Beberapa langkah kemudian, tetesan air jatuh mengenai bahunya. Mulyanto mengedadap hujan sendiri. Belum sempat ia mempercepat langkah, hujan turun semakin deras. Jalan kecil itu mulai licin. Aduh, keluhnya saat kakinya sedikit terpeleset. Mulyanto menoleh ke depan dan melihat sebuah gubuk kecil di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, ia berlari kecil ke arah sana. Semoga bisa buat neduh, katanya di bawah gubuk itu. Mulyanto berdiri sambil mengusap wajahnya yang basah. Bajunya sudah setengah basah. Tasnya ia letakkan di samping. Kenapa hujannya deras begini? Ucapnya pelan. Ia menatap jalan yang tadi ia lewati. Dari tempat itu, jalan terlihat semakin sunyi. Perut Mulyanto terasa kosong. Sejak siang ia belum sempat makan, pulang malah kehujanan. Katanya sambil tersenyum tipis mencoba menenangkan diri. Hujan belum menunjukkan tanda akan reda. Mulyanto duduk di lantai gubuk yang dingin. Ia memeluk lututnya. Tenang, Ji, nanti juga berhenti, katanya pada dirinya sendiri. Sesekali Mulyanto mendengar suara air jatuh di atap gubuk. Ia memejamkan mata sebentar. Kenapa rasanya beda ya lewat sini? Gumamnya. Ia membuka mata dan menatap sekeliling gubuk. Tidak ada apa-apa selain tiang kayu dan atap seng yang sudah tua. Mulyanto mengeluarkan ponselnya mencoba melihat jam. Sudah sore, katanya pelan. Ia ingin segera sampai rumah, tapi hujan membuatnya harus menunggu. Tak lama kemudian, Mulyanto mendengar suara dari kejauhan. Ia berdiri dan mencondongkan tubuh ke arah jalan. Ada orang? Tanyanya pelan. Namun suara itu tidak jelas. Ia kembali duduk, pikirannya kembali melayang ke rumah. Ia membayangkan ibunya menunggu. Semoga ibu enggak khawatir, ucapnya. Hujan terus turun. Tubuh Mulyanto mulai menggigil. Kalau begini terus bisa sakit, katanya sambil menggosok kedua tangannya. Ia kembali berdiri mengintip ke arah jalan. Kalau ada yang lewat, minta tolong, gumamnya tanpa sadar. Mulyanto menarik napas panjang di dalam gubuk kecil itu. Dia hanya bisa menunggu. Meski mencoba berpikir tenang, ada perasaan tidak nyaman yang terus mengganggu. Aneh, katanya pelan. Namun Mulyanto memilih diam. Memandang jalan kecil yang basah sambil berharap hujan segera berhenti agar ia bisa melanjutkan perjalanan menuju rumah. Mulyanto masih berdiri di dalam gubuk saat suara mesin motor terdengar mendekat. Awalnya, ia mengira hanya akan lewat begitu saja. Tapi suara itu justru melambat dan berhenti tidak jauh dari tempatnya berteduh. Mulyanto mencondongkan badan keluar gubuk. Hujan masih turun meski tidak sederungnya. Mas neduh di situ ya? Terdengar suara dari arah motor. Mulyanto terdiam sesaat. Suara itu terasa familiar. Ia melangkah keluar sedikit, memicingkan mata menembus tirai hujan. Rohim, katanya ragu. Pengendara motor itu menurunkan kakinya dan tersenyum tipis. Iya, Ji, kamu ngapain di sini? Jawabnya santai. Mulyanto melongo beberapa detik. Ingatannya langsung kembali ke masa kecil di desa saat ia dan Rohim sering bermain di sawah dan sungai. Loh, kamu kok di sini? Tanya Mulyanto cepat. Bukannya kamu ikut orang tuamu ke Palembang? Rohim mengangguk pelan. Dia baru pulang sejak kapan? Hari lalu, jawab Rohim singkat. Mulyanto merasa aneh. Ia mendekat memperhatikan wajah Rohim. Kok kamu kelihatan beda? Ucap Mulyanto tanpa sadar. Beda gimana? Tanya Rohim sambil menegakkan motornya. Gak apa-apa, jawab Mulyanto. Lalu tersenyum canggung. Hujan kembali turun agak deras. Rohim mematikan mesin motornya. Kamu mau kemana? Mulyanto. Mau pulang. Tadi kehujanan jadi tidur, jawab Mulyanto. Sendirian? Iya, Rohim mengangguk. Jalan ke kampung masih jauh, 4 kilo lagi, kata Mulyanto. Jauh juga, balas Rohim datar. Mereka berdiri berhadapan di pinggir jalan kecil itu. Suasana terasa canggung padahal mereka saling mengenal sejak kecil. Kamu sekarang kerja apa? Tanya Rohim. Di toko material di kota. Kamu sendiri gimana? Ya gitu, jawab Rohim singkat. Mulyanto kembali merasa ada yang tidak pas. Biasanya Rohim suka bercerita panjang, tapi kali ini jawabannya pendek-pendek. Keluarga kamu gimana? Tanya Mulyanto lagi. Masih di rumah, jawab Rohim. Hujan membuat suara mereka agak tertutup.
Mulyanto melangkah kembali ke dalam gubuk. "Kamu mau ikut medur?" tanya Mulyanto. "Gak apa-apa. Atau sebentar saja." Rohim duduk di lantai gubuk. Mulyanto berdiri di dekat motor. "Kita lama gak ketemu ya?" kata Mulyanto mencoba mencairkan suasana. "Iya," jawab Rohim sambil menatap jalan. Mulyanto memperhatikan Rohim dari kejauhan. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Tapi ia tidak tahu apa. "Kamu sekarang tinggal di mana?" tanya Mulyanto. "Di kampung. Rumah lama." "Iya," jawaban itu membuat Mulyanto mengangguk pelan. "Orang-orang masih banyak yang di sana ada," jawab Rohim singkat lagi. Hujan mulai mereda. Mulyanto berdiri. "Kalau hujannya berhenti, aku lanjut jalan," katanya. Rohim menoleh. "Kalau mau aku antar." Mulyanto terkejut. "Serius?" "Iya," jawab Rohim. Mulyanto ragu sebentar. Ia menatap motor Rohim. Lalu wajah temannya itu, "Repot enggak?" tanya. "Enggak," jawab Rohim cepat. Mulyanto mengangguk. "Ya sudah, makasih." Saat Mulyanto mendekat ke motor, ia kembali memperhatikan Rohim. Wajah itu masih wajah yang sama, tapi ada kesan dingin yang sulit ia jelaskan. "Kamu kok pendiam sekarang?" kata Mulyanto sambil tersenyum. Rohim hanya membalas dengan anggukan kecil. "Hujan benar-benar berhenti, jalan masih basah." "Naik," kata Rohim singkat. Mulyanto naik ke boncengan, tangannya memegang tas kecil. "Pegangan aja," kata Rohim. Motor mulai berjalan pelan. Mulyanto menoleh ke belakang melihat gubuk yang tadi ia tempati semakin jauh. "Untung ketemu kamu," kata Mulyanto. Rohim tidak menjawab. Mulyanto mengira Rohim tidak mendengar karena suara mesin. Ia memilih diam. Di sepanjang jalan, hanya suara motor dan sisa hujan yang menemani mereka. Meski senang bertemu teman lama, perasaan aneh itu tidak juga hilang. Namun, Mulyanto memilih menepisnya, menganggap semuanya wajar, karena sudah lama tidak bertemu. Motor melaju pelan menyusuri jalan kecil yang masih basah. Mulyanto duduk di boncengan menjaga keseimbangan, sambil sesekali melihat ke kanan dan kiri. Hujan sudah berhenti sepenuhnya. Hanya tersisa suara ban motor yang melewati jalan tanah. "Jalan ke kampung masih begini ya?" kata Mulyanto membuka obrolan. "Iya," jawab Rohim singkat. Mulyanto tersenyum kecil. "Gak banyak berubah sejak dulu." Rohim mengangguk tapi tidak menolak. Beberapa saat mereka diam. Mulyanto mencoba mengingat kebiasaan Rohim dulu yang selalu cerewet. Ia merasa canggung dengan sikap Rohim yang sekarang. "Kamu masih ingat Sawan di dekat rumah Pak Lurah?" tanya Mulyanto. "Ingat," jawab Rohim pendek. "Dulu kita sering main di situ." Lanjut Mulyanto. Ia balas Rohim lagi dengan nada yang sama. Mulyanto menarik napas pelan. Ia mencondongkan badan sedikit ke depan. "Keluargamu sehat semua?" "Sehat," jawab Rohim. "Bapakmu masih kerja di luar kota?" "Sudah enggak." Jawaban Rohim selalu berhenti di situ, seolah tidak ingin melanjutkan. Mulyanto merasa harus berhenti bertanya, tapi rasa penasarannya muncul lagi. "Kamu sekarang ngapain di kampung?" "Di rumah saja," jawab Rohim. Mulyanto mengangguk meski tidak yakin. "Kok kamu jarang cerita, Mar?" kata Mulyanto sambil tertawa kecil. Rohim tidak ikut tertawa. "Capek," jawabnya singkat. Suasana kembali sunyi. Mulyanto memperhatikan sorot wajah Rohim dari samping. Ia merasa temannya ikut tampak berbeda. "Kamu kok kelihatan pucat?" ucap Mulyanto tanpa sadar. Rohim terdiam sebentar. "Kecapekan di jalan," jawabnya. Motor tetap melaju dengan kecepatan yang sama. Mulyanto melihat sekeliling. Jalan kecil itu terasa lebih lengang dari yang ia ingat. "Sekarang kampung sepi ya?" "Biasa saja," jawab Rohim. Mulyanto mengernyit. "Biasanya jam segini masih ada orang lewat," katanya. Rohim tidak menjawab. Mulyanto mulai merasa tidak nyaman. Ada banyak pertanyaan di kepalanya, tapi ia menahan diri. Mungkin dia memang lagi capek, pikirnya. Beberapa menit kemudian, Mulyanto kembali membuka pembicaraan. "Kamu tinggal di rumah lama atau tindak?" "Rumah lama," jawab Rohim cepat. "Masih di dekat kebun bambu." "Iya," jawaban itu membuat Mulyanto terdiam. Ia menatap jalan di depan mereka. "Aur," katanya pelan. Hujan yang tadi deras kini benar-benar berhenti. Udara terasa lebih dingin. Mulyanto merapatkan jaketnya. "Dingin juga ya?" katanya. Rohim hanya mengangguk. Mulyanto mencoba mengalihkan perasaan anehnya dengan mengingat hal-hal lama. "Dulu kamu paling takut kalau lewat jalan ini, malam-malam?" kata Mulyanto sambil tersenyum. Rohim menjawab pelan. "Sekarang enggak." Nada suara itu membuat Mulyanto sedikit terdiam. "Oh," katanya singkat.
Motor terus berjalan. Mulyanto memperhatikan bahwa Rohim jarang menoleh atau berbicara. "Kamu nggak berubah Ruter?" tanya Mulyanto. "Enggak," jawab Rohim. Mulyanto menyanggup lagi. "Ya sudah," katanya mencoba bersikap santai. Meski banyak hal terasa janggal, rasa senang bertemu teman lama membuat Mulyanto memilih diam. Ia merasa tidak enak jika terus bertanya. "Yang penting aku sampai rumah," pikirnya. Beberapa kali, Mulyanto ingin memulai obrolan lagi, tapi urung. Jawaban Rohim yang singkat membuatnya ragu. "Kamu benar-benar sudah lama gak ketemu," kata Mulyanto akhirnya. "Iya," jawab Rohim. Mulyanto tersenyum tipis. Ia mengalihkan pandangan ke jalan depan. Motor terus berjalan, membawa mereka semakin masuk ke arah kampung. Perasaan tidak nyaman itu masih ada, tapi Mulyanto memilih mengabaikannya. Ia menganggap semuanya wajar, karena pertemuan yang tiba-tiba dan jarak waktu yang lama. Motor terus melaju menyusuri jalan kecil menuju desa. Lampu motor menjadi satu-satunya penerangan di depan mereka. Mulyanto duduk diam di boncengan. Kedua tangannya memegang tali tas dengan kuat. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, menusuk sampai ke kulit. "Jalannya kok makin sepi ya?" kata Mulyanto berusaha memecah keheningan. Rohim tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata singkat, "Memang lewat sini." Mulyanto mengangguk. Meski ia merasa jalan ini tidak seasing yang sekarang terlihat. Biasanya masih ada suara orang atau kendaraan lain, tapi kali ini benar-benar sunyi. "Kamu enggak salah jalan, kan?" tanya Mulyanto lagi. Nadanya dibuat santai. "Enggak," jawab Rohim datar. Suara mesin motor terdengar pelan, tidak kasar, tidak juga bermasalah. Justru itu yang membuat Mulyanto merasa aneh. "Motormu sekarang halus banget," kata Mulyanto. "Iya," jawab Rohim pendek. Mulyanto menelan ludah. Ia memperhatikan punggung Rohim yang lurus nyaris tidak bergerak selain mengikuti arah motor. "Kamu gak capek?" "Biasa," jawab Rohim. Waktu terasa berjalan lambat. Mulyanto merasa mereka sudah lama berada di jalan ini. Padahal jaraknya tidak sejauh itu. "Masih jauh?" tanya Mulyanto. "Sedikit lagi," jawab Rohim. Mulyanto melihat ke kanan dan kiri. Pepohonan berdiri rapat membuat jalan terasa sempit. Tidak ada rumah, tidak ada lampu lain. "Dulu kayaknya nggak sesepi ini," ucap Mulyanto pelan. Rohim tetap fokus ke depan. "Mungkin kamu lupa." Jawaban itu membuat Mulyanto terdiam. Ia mencoba mengingat-ingat, tapi kepalanya terasa berat. "Mungkin aku kecapekan," katanya dalam hati. Angin dingin menerpa wajahnya. Mulyanto merapatkan jaket. "Kok dingin banget ya?" katanya. Rohim tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, Mulyanto kembali mencoba berbicara. "Kamu sering lewat sini malam-malam?" "Kadang," jawab Rohim. "Sendirian?" "Iya." Mulyanto merasa pertanyaan-pertanyaannya seperti tidak diinginkan. "Maaf kalau kebanyakan nanya," kata Mulyanto. "Gak apa-apa," jawab Rohim singkat. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Mulyanto mendengar detak jantungnya sendiri. "Kenapa aku jadi gelisah begini?" pikirnya. Ia mencoba berpikir positif. "Mungkin Rohim memang capek. Mungkin aku yang terlalu sensitif," katanya dalam hati. Motor tetap melaju dengan kecepatan yang sama. Mulyanto merasa seperti tidak berpindah tempat padahal mereka terus bergerak. "Jam berapa sekarang?" tanya Mulyanto. Rohim tidak menjawab. "Kamu dengar enggak?" "Iya," jawab Rohim tanpa menoleh. Mulyanto menghela nafas pelan. "Maaf," katanya lagi, lalu memilih diam. Di kepalanya berbagai pikiran muncul, tapi ia berusaha menyingkirkan yang ini, cuma perjalanan pulang. Gumamnya, sesekali Mulyanto menoleh ke belakang. Tapi yang ia lihat hanya jalan yang mereka lewati tadi tampak sama dan tidak berubah. Ucapnya pelan. Ia kembali menatap ke depan. Rohim masih diam mengendarai motor dengan sikap yang sama sejak tadi. "Kamu benar-benar gak banyak berubah," kata Mulyanto mencoba bercanda. Rohim tidak menjawab. Mulyanto tersenyum kaku. "Ya sudah," katanya pada dirinya sendiri. Meski perasaan dingin dan tidak nyaman terus menempel, Mulyanto memilih bertahan. Ia menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini wajar. Rohim mungkin hanya lelah setelah perjalanan jauh. Motor terus melaju membawa mereka semakin dekat ke arah desa. Sementara, Mulyanto hanya bisa diam mengikuti arah tanpa banyak bertanya lagi. Motor yang sejak tadi melaju pelan tiba-tiba mengurangi kecepatan. Mulyanto merasakan tubuhnya sedikit terdorong ke depan saat Rohim menarik rem. Jalan kecil itu kini terbuka ke area yang lebih lapang dengan deretan nisan yang terlihat samar di sisi kiri.
Mulyanto langsung menyadari mereka berada di dekat kuburan desa. "Mar, kok berhenti?" tanya Mulyanto. Nadanya refleks MNINGGE. Rohim mematikan mesin motor. Suaranya terdengar datar saat menjawab. "Sampai sini saja, Ki." Mulyanto terdiam. Ia menoleh ke sekitar, memastikan apa yang ia lihat. "Lah, maksudnya sampai sini?" "Iya, aku cuma bisa ngantar sampai sini," ulang Rohim singkat. Mulyanto turun dari motor dengan gerakan ragu. Kakinya menyentuh tanah yang masih lembab sisa hujan. "Kenapa rumahku tinggal lurus sedikit?" kata Mulyanto. Rohim tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, bukan ke arah Mulyanto. "Kenapa gak sekalian mampir?" lanjut Mulyanto. "Ibu pasti senang ketemu kamu." Rohim menggeleng pelan. "Enggak bisa." "Kenapa?" "Aku buru-buru," jawab Rohim cepat. Jawaban itu membuat Mulyanto mengernyit. "Buru-buru kemana? Ini kan sudah dekat," katanya berusaha tetap santai meski hatinya mulai tidak enak. Rohim akhirnya menoleh tapi sorot matanya berbeda dari sebelumnya. "Pokoknya sampai sini saja, Jing," katanya dengan nada lebih tegas. Mulyanto merasa dadanya sedikit sesak. Lokasi mereka berdiri membuatnya tidak nyaman. Biasanya ia hanya lewat cepat jika melewati area ini, bukan berhenti. "Ya sudah, kalau memang gak bisa," kata Mulyanto pelan. Ia menggeser tas di pundaknya. "Makasih, Yamar," tambahnya. Rohim mengangguk singkat. "Hati-hati." Mulyanto melangkah menjauh beberapa langkah. Ia masih berharap Rohim memanggil atau mengubah pikiran. "Kamu gak mau titip salam buat keluargaku?" teriak Mulyanto setengah bercanda sambil berjalan. Tidak ada jawaban. Mulyanto berhenti dan menoleh ke belakang Mar. Panggilnya, tempat itu kini kosong, motor yang tadi ada di sana sudah tidak terlihat. Rohim juga tidak ada. Mulyanto menatap ke kiri dan ke kanan memastikan pandangannya lon. Ucapnya pelan. Ia melangkah kembali ke titik tempat ia turun tadi. "Barusan di sini," katanya suaranya terdengar sendiri. Mulyanto menoleh ke arah jalan yang mereka lewati. Tidak ada suara mesin motor, tidak ada bayangan orang. Jalan kecil itu sunyi seperti jejak awal, cepat banget perginya, gumamnya. Mencoba berpikir masuk akal. Ia berdiri beberapa detik, merasakan perasaan tidak nyaman semakin kuat. "Kok rasanya aneh?" katanya dalam hati. Mulyanto mencoba menenangkan diri. "Mungkin Rohim memang buru-buru," ucapnya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Ia melirik kembali ke arah kuburan. "Kenapa juga berhentinya di sini?" gumamnya. Ia menghela nafas panjang. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat itu, sudah malam. Mending langsung pulang. Dengan langkah sedikit lebih cepat, Mulyanto melanjutkan perjalanan menuju rumah. Meski pikirannya dipenuhi pertanyaan, ia memilih diam. Ia berusaha tidak menoleh lagi ke belakang. Dalam hatinya, ia terus mengulang satu kalimat yang sama, "Rohim cuma ngantar sampai sini." Namun perasaan tidak nyaman itu tidak juga hilang. Mulyanto terus berjalan, meninggalkan area kuburan dengan langkah yang semakin tergesa membawa kebingungan yang belum ia pahami sepenuhnya. Mulyanto berjalan menjauh dari area kuburan dengan langkah yang tidak lagi santai. Tangannya menggenggam tali tas lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak menoleh ke belakang. Meski perasaannya mendorong untuk memastikan sekali lagi bahwa Rohim benar-benar sudah pergi. "Sudah, Ji, jangan mikir yang aneh-aneh," katanya pelan pada dirinya sendiri. Jalan desa di depannya terlihat lebih sunyi dari yang ia ingat. Tidak ada suara orang berbincang, tidak ada langkah kaki lain. Hanya suara sepatunya sendiri yang menyentuh tanah. "Biasanya jam segini masih ada orang nongkrong," gumam Mulyanto. Ia berhenti sebentar mengatur napas. "Mungkin hari ini sepi saja," ucapnya mencoba berpikir logis. Mulyanto melanjutkan langkah. Di kepalanya bayangan Rohim yang tiba-tiba menghilang terus terulang. "Cepat sekali perginya," katanya Larry. Ia mencoba mengingat detik terakhir sebelum menoleh ke belakang. Rohim tidak terlihat menyalakan mesin, tidak terdengar suara motor menjauh. Mungkin aku kurang fokus," katanya menggeleng pelan. Beberapa langkah kemudian, Mulyanto kembali berbicara sendiri. "Rohim memang pendiam sekarang. Mungkin dia buru-buru pulang," ucapnya seolah sedang meyakinkan orang lain. Waktu terasa berjalan lambat. Langit sudah gelap, hanya sedikit cahaya dari rumah-rumah yang masih jauh. "Harusnya dari tadi sudah kelihatan lampu rumah," gumamnya. Mulyanto mempercepat langkah. "Tenang saja, ini cuma perasaan," katanya. Di tengah jalan, Mulyanto berhenti lagi. "Kok aku jadi gampang kaget ya?"
Saat mendengar suara renting patah, di samping jalan, ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Angin katanya cepat. Ia kembali berjalan, setiap beberapa langkah, ia refleks menoleh ke kiri dan ke kanan. Aneh, padahal ini jalan yang sering aku lewati, ucapnya pelan. Pikirannya terpecah antara logika dan perasaan. Kalau dipikir-pikir gak ada yang aneh, Rohim teman lamaku, katanya dalam hati. Namun bagian lain dari dirinya menolak penjelasan itu. Tapi kenapa rasanya beda? Gumamnya. Mulyanto mengusap wajahnya. Mungkin aku kecapekan, katanya. Seharian kerja, kehujanan, terus jalan kaki. Ia mulai berbicara lebih sering, seolah suara sendiri bisa menenangkan. Sebentar lagi sampai rumah, nanti juga ketemu ibu, ucapnya. Langkahnya kembali melambat saat ia melewati tikungan kecil. Rumah Pak Lurah harusnya sudah dekat, katanya. Namun, jalan itu masih terasa panjang. Mulyanto melihat ke depan mencoba mencari tanda-tanda kampung. Kok jauh banget, keluhnya. Ia berhenti lagi menatap jam di ponsel. Sudah malam, katanya pelan. Mulyanto menarik napas dalam. Jangan panik, katanya pada dirinya sendiri. Gak ada apa-apa. Ia mengingat kembali obrolannya dengan Rohim. Jawaban-jawaban singkat itu kembali terlintas. Mungkin dia memang capek, ucap Mulyanto lagi. Ia mengulang kalimat itu beberapa kali seperti hafalan. Saat akhirnya terlihat beberapa rumah di kejauhan, Mulyanto sedikit lega. Alhamdulillah, katanya lirih. Namun rasa tidak tenang itu belum sepenuhnya hilang. Kenapa berhentinya di dekat situ? Gumamnya lagi tanpa menyebut tempatnya. Mulyanto mempercepat langkah. Sudah, jangan dipikirkan, katanya tegas pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin berhenti lagi. Ia ingin segera sampai rumah, duduk, dan melupakan semua kejadian di jalan. Penting aku sampai, ucapnya. Dengan langkah cepat dan pikiran yang masih penuh tanda tanya, Mulyanto terus berjalan menuju rumahnya. Ia memilih menahan semua kebingungan itu sendiri, berharap perasaan tidak nyaman yang ia rasakan akan hilang begitu ia bertemu keluarganya. Mulyanto sampai di depan rumah saat waktu maghrib baru saja lewat. Lampu rumah sudah menyala. Dari luar ia melihat bayangan ibunya yang mondar-mandir di ruang depan. Begitu Mulyanto melangkah masuk, pintu langsung terbuka. Suara ibunya terdengar lega. Kok baru pulang? Iya, Mak, jawab Mulyanto sambil meletakkan tas di jalan kehujanan. Adik-adiknya keluar dari kamar dan langsung mengerubungi Mulyanto. Mas, Mulyanto pulang. Kapan datang? Mulyanto tersenyum tipis, baru sampai. Ibunya memperhatikan wajah Mulyanto lebih lama. Kamu kelihatan capek dari tadi, ibu khawatir, katanya. Iya, Mak, jalannya agak lama, jawab Mulyanto sambil duduk. Ibunya lalu mengambilkan minum. Kok lama sekali dari biasanya? Tanyanya lagi. Mulyanto menghela napas pelan. Tadi hujannya deras, aku sempat ngedul. Ibunya mengangguk lalu duduk di seberang Mulyanto. Terus di jalan ketemu Rohim. Mak, kata Mulyanto tanpa berpikir panjang. Ibunya langsung berhenti bergerak. Gelas di tangannya hampir terlepas. Siapa? Tanyanya pelan. Rohim, ulang Mulyanto. Teman Mulyanto waktu kecil. Suasana rumah mendadak sunyi. Adik-adik Mulyanto saling pandang. Kamu yakin? Tanya ibunya dengan suara berbeda. Iya, Mak. Dia yang boncengin Mulyanto sampai dekat rumah. Jawab Mulyanto mulai merasa bingung melihat reaksi ibunya. Dia bilang baru pulang 3 hari lalu. Tambah Mulyanto. Ibunya menarik napas dalam-dalam. Wajahnya terlihat tegang. Mulyanto, katanya pelan. Kamu jangan bercanda. Mungkin kamu lupa. Jawaban itu membuat Mulyanto terdiam. Ia mencoba mengingat-ingat, tapi kepalanya terasa berat. Mungkin aku kecapekan, katanya dalam hati. Angin dingin menerpa wajahnya. Mulyanto merapatkan jaket. Kok dingin banget ya? Katanya. Rohim tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, Mulyanto kembali mencoba berbicara. Kamu sering lewat sini malam-malam? Kadang, jawab Rohim. Sendirian? Iya. Mulyanto merasa pertanyaan-pertanyaannya seperti tidak diinginkan. Maaf kalau kebanyakan nanya, kata Mulyanto. Gak apa-apa, jawab Rohim singkat. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Mulyanto mendengar detak jantungnya sendiri. Kenapa aku jadi gelisah begini? Pikirnya. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Rohim memang capek. Mungkin aku yang terlalu sensitif, katanya dalam hati. Motor tetap melaju dengan kecepatan yang sama. Mulyanto merasa seperti tidak berpindah tempat padahal mereka terus bergerak. Jam berapa sekarang?
Tanya Mulyanto. Rohim tidak menjawab. Kamu dengar enggak? Iya, jawab Rohim tanpa menoleh. Mulyanto menghela nafas pelan. Maaf, katanya lagi, lalu memilih diam. Di kepalanya berbagai pikiran muncul, tapi ia berusaha menyingkirkan yang ini, cuma perjalanan pulang. Gumamnya, sesekali Mulyanto menoleh ke belakang. Tapi yang ia lihat hanya jalan yang mereka lewati tadi tampak sama dan tidak berubah. Ucapnya pelan. Ia kembali menatap ke depan. Rohim masih diam mengendarai motor dengan sikap yang sama sejak tadi. Kamu benar-benar gak banyak berubah, kata Mulyanto mencoba bercanda. Rohim tidak menjawab. Mulyanto tersenyum kaku. Ya sudah, katanya pada dirinya sendiri, meski perasaan dingin dan tidak nyaman terus menempel. Mulyanto memilih bertahan. Ia menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini wajar. Rohim mungkin hanya lelah setelah perjalanan jauh. Motor terus melaju membawa mereka semakin dekat ke arah desa. Sementara, Mulyanto hanya bisa diam mengikuti arah tanpa banyak bertanya lagi. Motor yang sejak tadi melaju pelan tiba-tiba mengurangi kecepatan. Mulyanto merasakan tubuhnya sedikit terdorong ke depan saat Rohim menarik rem. Jalan kecil itu kini terbuka ke area yang lebih lapang dengan deretan nisan yang terlihat samar di sisi kiri. Mulyanto langsung menyadari mereka berada di dekat kuburan desa. Mar, kok berhenti? Tanya Mulyanto. Nadanya refleks MNINGE. Rohim mematikan mesin motor. Suaranya terdengar datar saat menjawab. Sampai sini saja, Jin. Mulyanto terdiam. Ia menoleh ke sekitar, memastikan apa yang ia lihat. Lah, maksudnya sampai sini? Dia, aku cuma bisa ngantar sampai sini. Ulang Rohim singkat. Mulyanto turun dari motor dengan gerakan ragu. Kakinya menyentuh tanah yang masih lembab sisa hujan. Kenapa rumahku tinggal lurus sedikit? Kata Mulyanto. Rohim tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, bukan ke arah Mulyanto. Kenapa gak sekalian mampir? Lanjut Mulyanto. Ibu pasti senang ketemu kamu. Rohim menggeleng pelan. Enggak bisa. Kenapa? Aku buru-buru. Jawab Rohim cepat. Jawaban itu membuat Mulyanto mengernyit. Buru-buru kemana? Ini kan sudah dekat. Katanya berusaha tetap santai meski hatinya mulai tidak enak. Rohim akhirnya menoleh tapi sorot matanya berbeda dari sebelumnya. Pokoknya sampai sini saja J. Katanya dengan nada lebih tegas. Mulyanto merasa dadanya sedikit sesak. Lokasi mereka berdiri membuatnya tidak nyaman. Biasanya ia hanya lewat cepat jika melewati area ini, bukan berhenti. Ya sudah, kalau memang gak bisa, kata Mulyanto pelan. Ia menggeser tas di pundaknya. Makasih, Yamar. Tambahnya. Rohim mengangguk singkat. Hati-hati. Mulyanto melangkah menjauh beberapa langkah. Ia masih berharap Rohim memanggil atau mengubah pikiran. Kamu gak mau titip salam buat keluargaku? Teriak Mulyanto setengah bercanda sambil berjalan. Tidak ada jawaban. Mulyanto berhenti dan menoleh ke belakang Mar. Panggilnya, tempat itu kini kosong, motor yang tadi ada di sana sudah tidak terlihat. Rohim juga tidak ada. Mulyanto menatap ke kiri dan ke kanan memastikan pandangannya lon. Ucapnya pelan. Ia melangkah kembali ke titik tempat dia turun tadi. Barusan di sini, katanya suaranya terdengar sendiri. Mulyanto menoleh ke arah jalan yang mereka lewati. Tidak ada suara mesin motor, tidak ada bayangan orang. Jalan kecil itu sunyi seperti jejak awal, cepat banget perginya, gumamnya. Mencoba berpikir masuk akal. Ia berdiri beberapa detik, merasakan perasaan tidak nyaman semakin kuat. Kok rasanya aneh? Katanya dalam hati. Mulyanto mencoba menenangkan diri. Mungkin Rohim memang buru-buru. Ucapnya pelan. Seolah meyakinkan dirinya sendiri. Ia melirik kembali ke arah kuburan. Kenapa juga berhentinya di sini? Gumamnya, ia menghela nafas panjang. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat itu, sudah malam. Mending langsung pulang. Dengan langkah sedikit lebih cepat. Mulyanto melanjutkan perjalanan menuju rumah, meski pikirannya dipenuhi pertanyaan, ia memilih diam. Ia berusaha tidak menoleh lagi ke belakang. Dalam hatinya, ia terus mengulang satu kalimat yang sama, Rohim cuma ngantar sampai sini. Namun perasaan tidak nyaman itu tidak juga hilang. Mulyanto terus berjalan, meninggalkan area kuburan dengan langkah yang semakin tergesa membawa kebingungan yang belum ia pahami sepenuhnya. Mulyanto berjalan menjauh dari area kuburan dengan langkah yang tidak lagi santai. Tangannya menggenggam tali tas lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak menoleh ke belakang. Meski perasaannya mendorong untuk memastikan sekali lagi bahwa Rohim benar-benar sudah pergi. Sudah,
Ji, jangan mikir yang aneh-aneh, katanya Pelan pada dirinya sendiri. Jalan desa di depannya terlihat lebih sunyi dari yang ia ingat. Tidak ada suara orang berbincang, tidak ada langkah kaki lain, hanya suara sepatunya sendiri yang menyentuh tanah. Biasanya jam segini masih ada orang nongkrong, gumam Mulyanto. Ia berhenti sebentar mengatur napas. Mungkin hari ini sepi saja, ucapnya mencoba berpikir logis. Mulyanto melanjutkan langkah. Di kepalanya bayangan Rohim yang tiba-tiba menghilang terus terulang. Cepat sekali perginya, katanya Lewi. Ia mencoba mengingat detik terakhir sebelum menoleh ke belakang. Rohim tidak terlihat menyalakan mesin, tidak terdengar suara motor menjauh. Mungkin aku kurang fokus, katanya menggeleng pelan. Beberapa langkah kemudian, Mulyanto kembali berbicara sendiri. Rohim memang pendiam sekarang. Mungkin dia buru-buru pulang, ucapnya seolah sedang meyakinkan orang lain. Waktu terasa berjalan lambat. Langit sudah gelap, hanya sedikit cahaya dari rumah-rumah yang masih jauh. Harusnya dari tadi sudah kelihatan lampu rumah, gumamnya. Mulyanto mempercepat langkah. Tenang saja, ini cuma perasaan, katanya. Di tengah jalan, Mulyanto berhenti lagi. Kok aku jadi gampang kaget ya? Saat mendengar suara renting patah, di samping jalan, ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Angin katanya cepat. Ia kembali berjalan, setiap beberapa langkah. Ia refleks menoleh ke kiri dan ke kanan. Aneh, padahal ini jalan yang sering aku lewati, ucapnya pelan. Pikirannya terpecah antara logika dan perasaan. Kalau dipikir-pikir gak ada yang aneh, Rohim teman lamaku, katanya dalam hati. Namun bagian lain dari dirinya menolak penjelasan itu. Tapi kenapa rasanya beda? Gumamnya. Mulyanto mengusap wajahnya. Mungkin aku kecapekan, katanya. Seharian kerja, kehujanan, terus jalan kaki. Ia mulai berbicara lebih sering, seolah suara sendiri bisa menenangkan. Sebentar lagi sampai rumah, nanti juga ketemu ibu, ucapnya. Langkahnya kembali melambat saat ia melewati tikungan kecil. Rumah Pak Lurah harusnya sudah dekat, katanya. Namun, jalan itu masih terasa panjang. Mulyanto melihat ke depan mencoba mencari tanda-tanda kampung. Kok jauh banget, keluhnya. Ia berhenti lagi menatap jam di ponsel. Sudah malam, katanya pelan. Mulyanto menarik napas dalam. Jangan panik, katanya pada dirinya sendiri. Gak ada apa-apa. Ia mengingat kembali obrolannya dengan Rohim. Jawaban-jawaban singkat itu kembali terlintas. Mungkin dia memang capek, ucap Mulyanto lagi. Ia mengulang kalimat itu beberapa kali seperti hafalan. Saat akhirnya terlihat beberapa rumah di kejauhan, Mulyanto sedikit lega. Alhamdulillah, katanya lirih. Namun rasa tidak tenang itu belum sepenuhnya hilang. Kenapa berhentinya di dekat situ? Gumamnya lagi tanpa menyebut tempatnya. Mulyanto mempercepat langkah. Sudah, jangan dipikirkan, katanya tegas pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin berhenti lagi. Ia ingin segera sampai rumah, duduk, dan melupakan semua kejadian di jalan. Penting aku sampai, ucapnya. Dengan langkah cepat dan pikiran yang masih penuh tanda tanya, Mulyanto terus berjalan menuju rumahnya. Ia memilih menahan semua kebingungan itu sendiri, berharap perasaan tidak nyaman yang ia rasakan akan hilang begitu ia bertemu keluarganya. Mulyanto sampai di depan rumah saat waktu maghrib baru saja lewat. Lampu rumah sudah menyala. Dari luar ia melihat bayangan ibunya yang mondar-mandir di ruang depan. Begitu Mulyanto melangkah masuk, pintu langsung terbuka. Ji, suara ibunya terdengar lega. Kok baru pulang? Iya, Mak, jawab Mulyanto sambil meletakkan tas di jalan kehujanan. Adik-adiknya keluar dari kamar dan langsung mengerubungi Mulyanto. Mas, Mulyanto pulang. Kapan datang? Mulyanto tersenyum tipis. Baru sampai. Ibunya memperhatikan wajah Mulyanto lebih lama. Kamu kelihatan capek dari tadi, ibu khawatir, katanya. Iya, Mak, jalannya agak lama, jawab Mulyanto sambil duduk. Ibunya lalu mengambilkan minum. Kok lama sekali dari biasanya? Tanyanya lagi. Mulyanto menghela napas pelan. Tadi hujannya deras, aku sempat ngedul. Ibunya mengangguk lalu duduk di seberang Mulyanto. Terus di jalan ketemu Rohim. Mak, kata Mulyanto tanpa berpikir panjang. Ibunya langsung berhenti bergerak. Gelas di tangannya hampir terlepas. Siapa? Tanyanya pelan. Rohim, ulang Mulyanto. Teman Mulyanto waktu kecil. Suasana rumah mendadak sunyi. Adik-adik Mulyanto saling pandang. Kamu yakin? Tanya ibunya dengan suara berbeda. Iya, Mak. Dia yang boncengin Mulyanto sampai dekat rumah.
Jawab Mulyanto mulai merasa bingung melihat reaksi ibunya. Dia bilang baru pulang 3 hari lalu. Tambah Mulyanto. Ibunya menarik napas dalam-dalam. Wajahnya terlihat tegang. Mulyanto, katanya pelan. Kamu jangan bercanda.